oh jamaah, alhamdulillah. Baik buat jamaah yang baru bergabung, hari ini kita sedang membahas tema yang sangat luar biasa sekali yaitu benda surga yang ada di dunia saat ini. Nah di segmen sebelumnya tadi udah dibahas sama guru-guru kita. Yang pertama itu adalah batu Hajar Aswad, yang kedua kurma ajwa, yang ketiga batu makom Ibrahim, yang keempat pohon, daun, bahkan buah tin. Masya Allah. Nah itu adalah benda-benda surga yang ada di dunia saat ini. Nah kita akan lanjutin pembahasan kita, tapi saya mau ke Ustadz Syam dulu nih. Nah Ustadz Syam, tadi kan di segmen sebelumnya udah menjelaskan pohon tin nih ya, dan buahnya dan bermacam-macam keindahan surga juga ya. Tadi dijelaskan bahwa di surga itu bukan hanya buah kurma, buah tin, tapi berbagai macam buah-buahan ada di surga ya. Mm-mm. Nah sekarang nih katanya ada juga lebih tepatnya sebuah pohon yang ada di surga, tapi saat ini ada juga di dunia. Katanya pohon ini juga bisa dipakai untuk mengusir gangguan jin. Waduh, saya jadi penasaran tuh. Pohon apa tuh kira-kira? Monggo silakan Ustaz Cam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. Surah Al-Waqiah membicarakan tentang beberapa golongan. Ada golongan as-sabiqun as-sabiqun, mereka lah orang masuk surga yang awal-awal. Mereka adalah sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang soleh beserta mereka. Mereka yang bertemu langsung dengan Rasulullah yang keimanannya tidak bisa diukur lagi. Bahkan salah seorang sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu warda, Sayyidina Abu Bakar, jikalau imannya ditimbang dengan iman seluruh umat manusia, masih lebih berat imannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda. Mereka adalah as-sabiqun as-sabiqun. Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Waqiah juga ada ashabus shimal. Mereka adalah golongan kiri yang mereka adalah golongan yang binasa ataupun golongan yang tersiksa. Dan di antara mereka ada yang cepat masuk surga, ada juga masuk surga tapi akan diberikan kenikmatan surga. Siapa mereka? Ashabul yamin ma ashabul yamin. Mereka adalah golongan kanan. Dan ternyata hebatnya yang pertama ditunjukkan dalam ayat ini, mereka pemandangannya adalah fi sidrin makhdud. Di surga itu, di golongan kanan itu mereka nanti akan mendapatkan pohon bidara yang tidak berduri. Kalau sekarang tuh teksturnya bidara tuh agak berduri gitu, kasar berduri. Kalau di surga nanti visi dari makhdud, mereka akan mendapatkan yang namanya pohon bidara atau daun bidara yang tidak berduri yang disediakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya sangat berbeda lah pohon-pohon yang ada di dunia dengan pohon-pohon yang ada di surga kelak. Jadi orang-orang Arab pada saat itu mengatakan, emang ada pohon bidara yang tidak berduri? Pohon bidara seperti apa tuh? Ah, penasaran. Ternyata di surga disebutkan. Adapun bidara ini disebutkan bahwasanya dia memang mampu untuk mengusir yang namanya gangguan jin. Makanya daun yang dipakai untuk meruqyah biasanya. Dipakai ruqyah ya, dipakai ada airnya dipakai untuk memandi, kemudian dipakai dari Aisyah radhiyallahu taala anha wardoha dipakai untuk memandikan jenazah ya. Beberapa lembar dipakai untuk memandikan jenazah, bahkan untuk keramas dipakai ya. Kalau misalnya Mikdad mau nyobain pakai daun bidara untuk keramas gitu ya. Ada juga yang pakai untuk ruqyah. Sebenarnya yang paling sering kita dengarkan adalah bidara ini dipakai untuk meruqyah. Ya, cuma ada beberapa riwayat mengatakan bahwa sebaiknya ruqyah itu adalah ruqyahlah diri sendiri. Karena ruqyah itu artinya perlindungan, daun perlindungan, doa perlindungan. Apa itu doa perlindungan dari baginda Nabi Muhammad SAW? Sebelum tidur dikibas-kibaskan tempat tidurnya. Kemudian membaca ayatul kursi. Kemudian membaca daripada trikul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu kemudian baca surah Al-Fatihah. Membaca lillahi ma fis sama. Itu semua adalah yang namanya ruqyah daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Adapun daun ini adalah sebagai yang namanya sarana. Kalau di Indonesia kan pakai bawang tuh. Ya,
daun bawang. Nabi pun pernah melakukan hal demikian, bahwasanya yang tentang bahan-bahan makanan yang tidak disukai jin, termasuk daun bidara tadi, dipakai buat mandi untuk membersihkan, karena mungkin dahulu belum ditemukan yang namanya sabun, ya. Maka dipakai daun bidara untuk membersihkan, kemudian daun bidara untuk meruqyah, dan daun bidara juga disebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Waqiah, bahkan yang paling pertama disebutkan untuk golongan kanan, fi sidrin makhdud. Di antara mereka ada daun bidara ataupun batang bidara ataupun pohon bidara yang tidak berduri. Kami tidak tahu maksud asli daripada daun bidara ini. Mungkin memang benar-benar daun bidara yang sebenarnya yang disebutkan dalam surga, atau ada makna lain daripada ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Nah, tapi intinya kalau misalnya kita tidak menemukan daun bidara, kita bisa meruqyah juga untuk mengusir jin. Itu banyak caranya ya. Salah satunya kita bisa meruqyah diri sendiri tadi dengan bacaan-bacaan tersebut ya Ustadz ya. Baik, selanjutnya nih udah ada pertanyaan nih yang masuk ke media sosial Islam itu indah. Pertanyaan dari Vicky Astiga. Nah, Assalamualaikum Habib. Kan saya suka lihat di majelis-majelis, suka dikasih wewangian yang dibakar, katanya itu dari kayu gaharu. Nah, emang benar ya Habib, katanya kayu gaharu itu nanti jadi wewangian di surga. Masya Allah, ini kayak pertanyaannya buat Habib Abdullah nih. Benar nggak Habib, kayu gaharu itu adalah benda di surga, yang di dunia juga katanya bisa menjadi wewangian di surga. Nah, gimana tuh Habib, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengenai kayu gaharu, sebelumnya saya sampaikan dulu apa sih secara bahasa kayu gaharu itu? Dalam bahasa Arab disebutnya al-ud. Al-ud. Ud itu gaharu. Ada juga sebagian yang menyebutkan al-udul hindi. Disebutnya adalah kayu gaharu dari India. Tapi subhanallah, ini barang katanya paling banyak di Indonesia. Makanya Indonesia dulu namanya Hindia Belanda kan? Dulu namanya Hindia Belanda. Karena apa? Karena mungkin perdagangan dari Indonesia sebelum nyampe ke Jazirah Arab melewati perbatasan yaitu India. Makanya disebut al-ud al-hindi, padahal aslinya dari Indonesia. Orang Arab nyebutnya udul hindi. Nah, mengenai kayu gaharu ini bukan hanya di majelis-majelis, tapi subhanallah kadang-kadang maaf saya mau nyampaikan sama masyarakat, kadang-kadang paradigmanya berbeda. Ada sebagian dari kita paradigmanya berbeda, mikirnya apa? Mikirnya horor, kayak film-film horor. Wah, ada mungkin film-film dukun dan lain sebagainya. Pakai menyan-menyan dan lain sebagainya ya. Nah, karena mungkin identiknya seperti itu, dikiranya itu buat alat-alat perdukunan. Padahal enggak. Di Masjidil Haram, di Masjidil Nabawi juga pakai. Buat misalnya ada acara-acara khusus. Misalnya wisuda para tahfidz, itu dikeluarkan majamir, mabkharah disebutnya. Tempat dupa-dupa itu. Kemudian apa lagi? Kemudian ketika daripada hujrah asy-syarifah, kamarnya baginda Rasulullah SAW, rumahnya beliau ketika dibersihkan, maka ada dupa yang mengelilingi mabkharah untuk apa? Membuat wangi-wangian dan membuat hati lebih tenang, lebih sejuk dalam berziarah dan lain sebagainya. Nah, ini juga salah satu sifat-sifatnya orang-orang yang bakal masuk ke surga. Mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum. Kita dijadikan dari golongan tersebut. Yaitu golongan jamaah. Jamaah yang pertama kali masuk ke surga, itu mukanya bagai rembulan. Kasih. Masya Allah. Amin. Sama-sama Ustaz. Sama-sama aja Bib. Bahkan disebutkan, wawukudu majarihim al-uluwah. Tapi mereka itu ada perdupaan, ada bawa dupa gitu, wangi-wangi gitu, anginnya wangi-wangi. Nah itu wangi-wanginya mereka itu dari al-uluwah disebutnya. Al-uluwah ini disebut oleh para syarihul hadis, oleh orang-orang yang menjelaskan hadis bahwa itu adalah al-ud. Nah ini termasuk benda yang dari surga. Tapi subhanallah katanya ini kayu gaharu ini kayu yang terkena virus tadinya. Gimana Ustadz? Kayu yang nggak kayu kena virus? yang terkena virus, Oh, pohon yang yang terkena virus, akhirnya terkena mengeluarkan antivirusnya, kemudian dia menjadi kuat dan bahan itu menjadi wangi.
Katanya sih seperti itu menurut ahli sains. Iya. Nah, dan Mungkin orang kan berkata begini, maaf ya Bib. Ini biasanya dipakai dukun. Sebenarnya kan untuk mengeluarkan dibakarnya kayu gaharu itu Iya. serbuknya ya. Nah. Serbuknya yang dibakar supaya mengeluarkan bau harum. Iya betul. Iya, jadi bukan untuk manggil-manggil Arwah setan gitu ya. bukan. Jangan. Tapi untuk mengeluarkan baunya. Kan Sayyidina Umar bin Khattab kan tidak mau khutbah kalau tidak dibakarkan. Betul, minyak. betul. Artinya sesuatu yang harum. Betul. Bahkan itu perintah langsung dari baginda Rasulullah SAW. Beliau memerintahkan di dalam hadis riwayat Ibn Majah, wajammiru hayawma jam'ikum. Dan dupailah masjid-masjid kalian di hari perkumpulan, khususnya di hari Jumat. Makanya orang-orang banyak bakar Jumat itu di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Nah itu fungsinya mengikuti daripada sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Dan ini punya manfaat-manfaat nih luar biasa. Apa? Apa Cepat-cepat. tuh? Di Apa? antaranya obatnya? sebagai anti kanker katanya Ustaz. Oh, jadi Masya menghirup aromanya untuk anti kanker. Katanya seperti itu. Oh, kayak aromaterapi gitu ya, Bib? Banyak karena memang aromaterapi juga mungkin bahan-bahan intinya juga berasal daripada dari kayu Masya gaharu. Katanya juga Allah. salah satu bahan untuk buat minyak parfum itu adalah Iya, gaharu. gaharu betul. Disuling lagi nanti. Luar biasa, Oh, Masya disuruh. Allah. Manfaatnya banyak sekali ya ternyata sekali, ya. Masya Allah. Nah makanya jangan salah tafsir tuh kalau misalnya ada yang bakar kayu gaharu itu bukan buat perdukunan tapi Untuk supaya mengeluarkan wangi. baunya. Iya dan merilekskan Pernah pikiran lihat itu kan kita. aromaterapi gitu kan? Iya. Dan Iya, aromaterapi iya, itu iya. versi modernnya Iya. gitu. Iya. Ini Kan versi kadang-kadang klasiknya gini, kan gitu. kita Versi biasa lihat konvensionalnya. ada mayat, ada jenazah, itu dikasihkan dupa. Sebenarnya kan untuk menenggelamkan bau mayat itu supaya yang dicium bukan bau mayat, tapi baunya Bau dupa. bau tersebut. dupa Masya tersebut. Bahkan itu Allah. sunnah Ustaz. Iya. Baginda Rasulullah SAW melakukan seperti itu. Betul itu sunnah Rasulullah. Nah makanya nih selanjutnya nih kita akan bahas lebih dalam lagi nih apa-apa aja nih tanda-tanda nih apa benda surga, Benda yang, surga ada yang ada di di dunia. dunia. Nah selanjutnya saya mau tanya sama Ustadz Maulana lagi nih. Siap. Nih, Aku paling Ustadz. senang banget. Iya nih banyak banget sebenarnya mau ditanyain Iya, karena apa, lama apa, nggak apa. ketemu nih. Ustadz, pastinya kan surga itu luar biasa ya. Luar Dan biasa. kita nggak bisa bahkan belum bisa mengatakan secara detail Iya. di sana ada apa aja dan rasanya seperti apa. Karena itu kan semuanya yang kita sebutin tadi itu dari Al-Quran ya. Iya. Nah. Karena apa yang kita pikirkan tentang surga tidak akan sama dengan Betul, yang kau betul, pikirkan. betul. Karena surga lebih dari yang kau indah pikirkan. betul. Nah tapi benar nggak sih di surga itu akan ada gunung yang gunungnya itu juga ada di dunia saat ini yaitu Gunung Uhud. Nah yang terletak di kota Madinah itu benar nggak? Gini, bismillahirrahmanirrahim. Gunung Uhud ini sangat populer. Saya rasa semua kalau tur apa sih ziarah tur ya? Apa tur Apa? tur City tour. City tour. Ah itu. Apa? City Oh tour. ya itu maksudnya. Maaf ya. City tour ya. City tour. Kalau kita city tournya di Madinah pasti masuk kategori tempat yang akan didatangi. Gunung Uhud. Karena ternyata Gunung Uhud ini banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan Gunung Uhud. Yang jelas ada perang Uhud. Yang jelas pernah turun ayat tentang bagaimana nanti manusia dan batu akan jadi bahan bakarnya api neraka. Sampai Gunung Uhud itu bergetar karena ketakutan kemudian didiamkan oleh Rasulullah. Ya, tenang. Nanti bahkan Gunung Uhud pernah meminta kepada Rasulullah untuk kalau engkau meminta aku jadi emas, aku jadi emas. Oh, jadi banyak riwayat tentang Gunung Uhud. Sehingga Gunung Uhud ini sangat dicintai Nabi. Jadi kategori siapa yang dicintai Nabi akan bersama dengan yang dicintainya. Jadi Gunung Uhud ini akan ada juga di surga. Jadi kepada jamaah yang lagi berangkat ke Tanah Suci, ayolah city tournya datanglah ke Gunung Uhud. Salah satu kalau kita lihat, ya nanti kita juga akan mudah-mudahan apa yang kita lihat ini sama kita akan melihat juga nanti di surga. Sama waktu kita berangkat, ceritain lagi nih kita ke Palestina ya. Ya ke Mesir. Gak apa-apa, Kemarin gak kita ke apa-apa. Mesir, Gimana kita tuh, Ustaz? lihat itu Gunung Tursinain. Disuruh yang guide itu berkata, lihatlah Gunung Tursinain. Kenapa kita lihat Gunung Tursinain? Karena ini pernah dilihat para nabi.
Nah, sama. Mudah-mudahan kita lihat Gunung Uhud itu, mudah-mudahan kita akan juga bisa melihatnya di surga. Amin. Nah, jadi jamaah yang lagi nonton di rumah, semangat ibadahnya ya, semangat. Jadi semangat kenapa? Karena ini bulan Ramadan, bulan buat belajar kan. Lalu ingat, kesedihan dari asap siksaan Allah lalu dihibur oleh Nabi akan masuk menjadi gunung, salah satu gunung di surga. Sekali lagi, gunung di surga. Jadi senang. Jadi Nabi itu suka menghibur. Ada pohon yang nangis. Pohon kurma yang nangis. Tiangnya masjid yang kemudian mau dirombak, dia nangis kayak anak kecil. Kenapa? Lalu dihibur oleh Nabi. Engkau akan salah satu pohon di surga. Ya, itu tiangnya. Kemudian ada juga tempat mimbarnya Nabi, tempatnya Nabi duduk. Ya, kemudian Sayyidina Utsman bin Affan mau mengganti, lalu Nabi lagi menghibur. Jadi semua yang dihibur itu juga bersama dengan Nabi. Dan Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat. Jadi kecintaan, hiburanlah yang menyebabkan Gunung Uhud itu ada di surga nanti insya Allah. Lalu perumpamaan pahala selalu diitibakkan, disimbolkan kepada Gunung Uhud. Siapa yang datang melayang orang meninggal akan diberikan satu Gunung Uhud pahala. Siapa yang pergi mengantar jenazah pahala satu Gunung Uhud. Siapa yang ibaratnya mengantar jenazah, kemudian salat jenazah, satu pahala, satu Gunung Uhud. Masya Allah. Ini senantiasa dijadikan Perumpamaan. Dan ketahuilah, Apa tuh? saksi sejarah peperangan Uhud adalah Gunung Uhud itu sendiri. Masya Allah, gunung aja dikatakan oleh Rasulullah akan bertemu nanti di surga, terhibur ya, Iya. bahagia. Dihibur karena dia bergetar. Nah, Sama dihibur. Masya Allah, maka dari itu kita juga insya Allah kalau kita mengikuti anjuran Rasulullah dan menjauhi larangannya, insya Allah kita ketemu lagi di surga. Kan dicintai Nabi. Jadi Dicintai. siapa yang dicintai Nabi, mencintai akan bersama dengan dicintainya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah jamaah, berikut nih ada satu lagi clue atau tanda-tanda sebuah benda dari surga yang ada juga di dunia. Penasaran kan? Ini dia beritanya. Pohon pisang milik pasangan Muhajir dan Jumiati, warga dusun Glintung, Desa Kepatihan, Kabupaten Gresik ini mendadak viral lantaran memiliki buah pisang yang tidak lazim. Selain jumlah buahnya ribuan, tandannya tumbuh panjang sekitar 1,5 meter hingga menyentuh tanah. Sang pemilik tidak menyangka pohon pisang miliknya berbuah banyak dan panjang. Awalnya tidak ada yang aneh dengan pohon pisang ini. Lantaran saat ditanam 1 tahun yang lalu, buah pisang tumbuh normal seperti buah pada umumnya. Keanehan baru terjadi sekitar 4 bulan terakhir. Buahnya terus bertambah hingga sekarang. Keanehan buah pisang ini pun mendadak viral dan menjadi perbincangan masyarakat. Waduh, Masya Allah, buahnya banyak banget itu ribuan dalam satu pohon. Nah, Ustadz kalau misalnya ada buah sebanyak itu buah pisang mau diapain tuh Ustadz? Saya koleksi ya. Kira mau dibikin kolak. Nah, saya selanjutnya mau ke Ustadz Syam nih. Ustadz Syam, ngomongin soal Iya, iya, pisang ya, ngomongin soal pisang nih. Emang bener pisang ini menjadi buah yang ada di surga tapi saat ini juga ada di dunia. Emang banyak ya buah di surga itu apa gimana sih Ustadz? Ya kalau di dunia bersusun-susun kayak gitu ya nggak ditebang-tebang pisangnya, dipakai buat selfie kan. Jadi jadi Bener tempat tuh, tadi juga jadi udah tempat banyak banget wisata selfie. jadinya karena viral gitu. Tapi di surga ternyata semuanya bersusun-susun. Wa talhim mandud, ya disebutkan dalam Al-Quran ashabul yamin washabul fi sidrin makhdud wa talhim mandud, dan pohon pisang yang buahnya bersusun-susun, wa talhim mandudin wa dhillim mamdud, dan juga di sana ada naungan-naungan. Artinya naungan-naungan ini bisa jadi nih sampai saking besarnya pisangnya itu jadi tempat bernaungnya orang. Ya, talhim madu dhil mamdu wa ma'im maskub wa fakihatin katsira la maqtu'ati wa la mamnu'ah, dan tidak dilarang orang untuk ngambilnya. Kalau yang tadi itu pasti dilarang itu. Boleh Pasti foto. nggak boleh sama yang punyanya Nggak itu. boleh sentuh. Iya. Boleh bayar ya, foto 15.000 misalnya gitu kan. Nggak boleh disentuh misalnya tadi itu. Jangan ditebang karena ini langka banget yang ada di dunia ini. Kalau di surga
La maqtu'ati wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah inna ansha'nahunna insya. Kata surah Al-Waqiah, buah pisang yang bersusun-susun di sana menjadi naungan-naungan dan di sana ada kasur-kasur yang empuk dan di sana tidak dilarang untuk mengambilnya. Buah-buahan yang sangat banyak sekali. Ada lagi buah-buahan, bukan hanya pisang yang disebut dalam Al-Quran, ada juga buah yang namanya buah anggur. Buah anggur selalu jadi perumpamaan di dalam Al-Quran juga. Di dalam surah An-Nahl, yumbitu lakum bihiz zar'a waz zaituna wan nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat. Disebutkan ada zaitun, ada kurma, ada anggur, ada disebutkan dalam Al-Quran banyak sekali buah-buahan dan wa min kulli thamarat, dan juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan semua macam buah-buahan ada di buminya Allah Subhanahu wa taala dan akan ada nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian buah-buahan yang ada di sana nikmatnya itu melebihi yang ada di dunia. Ada kan nggak suka makan pisang sekarang mungkin. Tapi karena lagi puasa, bicarain pisang langsung aduh nyesel nggak makan pisang yang tadi subuh ada di meja tuh. Iya. Pisang juga macam-macamnya. Ada pisang tanduk, Iya, ada pisang, Ustadz. pisang Iya. kecil-kecil itu, ada pisang susu, ada pisang. Makassar pisang ada Pisang pisang goreng. goreng. Iya. Pisang untuk bahan jadi pisang goreng. Kalau pisang goreng Pisang di hijau, Manado pisang pakai sambal. Kalau pisang goreng di Sulawesi pakai sambal. Iya, pakai sambal. Ya, ya. Kemudian pisang, kemudian ada buah-buahan. Kenapa Allah pilih pisang? Kenapa Allah pilih buah-buahan yang lainnya? Ini hanya sebagian daripada contoh. Yang hebatnya ketika Allah menceritakan tentang buah-buahan ini di dalam surah An-Nahl, Allah ceritakan tentang bagaimana Allah menumbuhkannya. Kata Allah, Allah menumbuhkan seluruh macam buah-buahan ini. Ada pisang, ada anggur, ada kurma, ada zaitun. Allah menumbuhkannya daripada air dari langit. Lalu Allah sambung ayat ini dengan berbicara tentang dan Allah turunkan daripada langit Al-Quran yang akan menumbuhkan hati manusia. Jadi kalau ada yang merasa hatinya sedang mati, hatinya sedang gundah, hatinya sedang ini, lihatlah bagaimana Allah menumbuhkan buah-buahan di tanah yang tandus, yang dahulunya tidak ada kehidupan, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala bisa menumbuhkannya melalui air hujan. Begitu pula hati manusia yang mati, yang di bulan Ramadan ini merasa resah, ya Allah, sedih banget hidupku karena corona, sedih banget hidupku karena lockdown, sedih banget hidupku karena ini. Ternyata Allah berikan perumpamaan buah-buahan yang ditulis Allah dalam Al-Quran sebagai perumpamaan, itu semua bisa tumbuh di hati kita sebagaimana Allah bisa membuat bersemi kembali hati kita dengan Al-Quran. Selalu Allah sandingkan buah-buahan itu, Allah sandingkan wa anzala minas sama'i ma'a. Allah turunkan air dari langit untuk menumbuhkan buah-buahan. Begitu pula Allah menurunkan dari langit Al-Quran untuk menumbuhkan hati seseorang. Itu hikmah yang sangat luar biasa ketika kita berbicara tentang buah-buahan surga. Kita diceritakan Allah Subhanahu wa taala buah-buahan surga supaya kita menginginkan, ya Allah, hari ini kita puasa membayangkan makan buah-buahan. Kan paling laku tuh es buah tuh. Ya, kalau buka puasa kan es buah. Ya, kemudian disebutkan farhatani, dua buah kenikmatan, dua buah kebahagiaan, dua buah kesenangan bagi orang yang berpuasa. Kapan itu? Ketika dia merasakan nikmatnya buka puasa es buah tadi dan ketika nanti dia makan buah-buahan di surga. Masya Allah. Baik jamaah, setelah ini nih kita akan menyaksikan berita yang sedang viral, sedang menjadi perbincangan di tengah masyarakat. Penasaran kan tentang apa? Penasaran nggak? Maaf, penasaran. Nah, Viralnya tentang apa? Coba. Makanya, tapi nanti kita akan saksikan setelah yang satu ini. Oh gitu. Tapi sebelumnya juga saya pengen ngingetin lagi nih jamaah yang ada di rumah, mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang menjadi pasien virus corona. Semoga segera diangkat penyakitnya dan bagi yang memiliki hutang agar hutangnya segera dilunasi. Amin, amin ya robbal alamin. Tetap di Islam itu indah. Jangan kemana-mana. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah.